Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami agar kami mampu memahaminya dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari 2 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Di bawah satu pokok renungan, yaitu menghadapi orang yang bersalah. Menghadapi orang yang bersalah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, merupakan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana dalam suratnya yang pertama diceritakan bahwa Paulus pernah berjanji untuk mengunjungi jemaat yang ada di Korintus melalui Makedonia. Namun kenyataannya ia tidak pernah singgah sekalipun. Itulah sebabnya jemaat yang ada di Korintus pada saat itu mengkritik Paulus bahwa Paulus tidak menepati janji. Paulus memutuskan itu karena ia tahu keadaan yang ada di jemaat pada saat itu. Itulah sebabnya ia menunda untuk berkunjung ke jemaat Korintus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus itu bukan disebabkan oleh orang-orang yang telah melakukan insest. Insest itu adalah orang-orang yang telah melakukan suatu hubungan di mana mereka masih memiliki ikatan keluarga. Tetapi perselisihan itu terjadi karena adanya orang yang tidak senang, yang tidak suka kepada Paulus. Perselisihan yang terjadi pada saat itu sudah ditangani oleh gereja. Itulah sebabnya Paulus meminta agar ia diampuni oleh jemaat Korintus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam menjalani kehidupan kita ini, kita sering diperhadapkan dengan orang-orang yang kurang tepat dalam menunjukkan sikapnya. Dia merasa bahwa apa yang dia tunjukkan, sikap yang dia tunjukkan, atau hal yang dia lakukan itu sudah benar. Tetapi ternyata masih ada orang yang tidak cocok dan tidak menyukai sikap atau kelakuan yang dia tunjukkan. Dengan adanya hal seperti itu, ketidakcocokan atau ketidaknyamanan orang tersebut itu akan membuat seseorang terganggu, menjadi risih. Dengan perasaan terganggu atau perasaan risih itu, disitulah mulai timbul perasaan tidak nyaman dan sangat sulit untuk melupakan kesalahan tersebut. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
setiap orang Kristen atau setiap orang percaya harus mengerti dengan baik cara menghadapi orang yang bersalah agar bisa melakukannya dalam menjalani kehidupannya. Mengapa orang Kristen atau orang percaya harus mengerti dan memahami bagaimana cara menghadapi orang yang bersalah? Melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar beberapa cara yang baik dan benar dalam menghadapi orang yang bersalah, sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, yaitu memberikan teguran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa bagi orang demikian sudah cukuplah teguran dari sebagian besar dari kamu. Kata teguran dalam ayat ini dalam bahasa Yunani disebut epitemia, yang berarti teguran. Sedangkan dalam King James Version disebut punishment, yang artinya hukuman. Jadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa apabila ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan, kita harus memberikan suatu hukuman kepadanya, di mana hukuman tersebut sudah cukuplah baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus selalu menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka senantiasa hidup di dalam kasih dan pengampunan kepada Allah. Bahkan Paulus selalu menegur jemaat di Korintus sebagai seorang saudara. Ia menegurnya karena ia menganggap bahwa ini saudara saya. Paulus mau agar jemaat yang ada di Korintus itu berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih dan pengampunan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam menjalani kehidupan kita, ketika kita bersalah, kita tidak mau ditegur. Mengapa? Karena kita lebih mementingkan ego kita. Itulah sebabnya kita tidak mau menerima teguran tersebut. Kita merasa bahwa sikap yang saya tunjukkan atau kelakuan yang saya tunjukkan ini itu sudah benar. Namun kenyataannya bagi orang lain itu masih salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dulu saya pernah melakukan suatu kesalahan. Dan dengan kesalahan tersebut pun saya ditegur. Saya secara pribadi saya tidak mau menerima teguran tersebut karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan ini itu sudah betul dan benar bagi saya. Di situ saya lebih mementingkan ego saya. Namun setelah saya berpikir dengan baik bahwa apa yang saya lakukan itu adalah salah, saya mulai menerima teguran itu. Saya pertama berpikir bahwa orang tersebut menegur saya karena dia mengasihi saya. Dia tidak mau saya melakukan kesalahan yang sama. Dia mau supaya saya menjadi orang yang lebih baik. Dengan teguran tersebut, saya mulai sadar bahwa ketika saya mau melakukan sesuatu, saya harus melakukannya dengan baik dan benar. Ketika saya ditegur, saya harus menerima teguran tersebut dengan hati yang senang, karena itu adalah yang terbaik untuk masa depan saya. Orang tersebut menegur saya
karena Dia mengasihi saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita ini tentu tidak terlepas dari berbagai kesalahan-kesalahan hidup. Mungkin terkadang kita ditegur, atau mungkin sebaliknya kita diabaikan saja. Bahkan mungkin kita yang sering menegur orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketahui bahwa ketika kita saling menegur, itu bukan karena kita mau menjatuhkan atau membuat seseorang malu, tetapi kita mau agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama, dan kita menegurnya karena kita mengasihinya. Begitupun juga ketika kita ditegur, jangan kita langsung emosi atau tidak senang, tetapi mari kita menerima teguran tersebut karena orang tersebut menegur kita karena Dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita hidup menjadi orang yang benar. Dia mau supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menegur dengan kasih. Mari kita menegur bukan karena kita mau menjatuhkan, bukan karena kita mau membuat seseorang malu, tetapi mari kita menegur karena kita mengasihinya. Begitupun juga sebaliknya, Bapak Ibu, ketika kita ditegur, mari kita menerima teguran tersebut karena orang tersebut tahu mana yang terbaik, mana yang akan menjadi sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Kita ditegur karena orang lain mengasihi kita. Kita ditegur supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melihat dan belajar salah satu cara yang baik dan benar dalam menghadapi orang yang bersalah, kita akan melihat cara yang kedua, yaitu mengampuni dan menghibur dia. Mengampuni dan menghibur dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 7 dikatakan bahwa sehingga kamu harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Kata mengampuni dalam ayat ini dalam bahasa Yunani disebut charisomai, sedangkan dalam King James Version disebut forgive, yang artinya memaafkan dan mengampuni. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa mengampuni dalam ayat ini yaitu ketika seseorang memiliki kesalahan, mari kita memaafkannya serta menguatkan hatinya agar ia tidak larut dalam kesedihannya. Apabila ada seseorang yang berbuat salah, mari kita memaafkannya, kita mengampuninya agar ia tidak berlarut dalam kesedihannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengampuni merupakan suatu kata yang sangat gampang kita ucapkan, tetapi begitu sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena mengampuni orang yang bersalah itu harus betul-betul memiliki hati yang siap, yang mau menerima kesalahan tersebut. Biasa juga mengampuni itu tergantung seberapa luka yang dia lakukan atau seberapa dalam luka yang kita rasakan. Rasul Paulus dalam suratnya yang kita pelajari pada saat ini mengajarkan kepada kita, selain kita menegur orang yang bersalah, kita juga harus mengampuni
serta menghiburnya. Secara manusiawi, mengampuni orang yang bersalah itu kita merasa tidak mampu. Toh dia sudah melakukan kesalahan, kenapa saya harus ampuni? Secara manusiawi kita berpikir seperti itu. Mengapa biasa kita berpikir seperti itu? Karena hal itu sangat membuat kita tidak nyaman dan mungkin saja membuat kita merasa sangat sakit hati. Itulah sebabnya kadangkala seseorang sulit untuk mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa dengan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu justru akan menjadi beban bagi kita. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau melayani Tuhan, tetapi karena ada beban, pelayanan kita pun tidak berjalan maksimal. Pelayanan kita pun tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa? Karena masih ada beban. Beban itu adalah sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat kisah seorang yang sangat luar biasa di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf, kita tahu bahwa saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf, tidak senang dengan Yusuf, sehingga saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun rencana untuk membunuh Yusuf itu tidak terjadi. Tetapi saudara-saudaranya tersebut menjual Yusuf kepada orang Ismail. Secara manusiawi, hati Yusuf sangat sedih, pedih sekali. Ia merasakan kesedihan dengan sikap-sikap saudaranya yang kurang tepat, yang seharusnya tidak dilakukan oleh saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Justru Yusuf tidak balas dendam terhadap mereka. Justru Yusuf selalu menolong saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan di Kanaan. Mengapa ia menolong saudara-saudaranya? Mengapa ia tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya? Karena Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ia telah mengampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya tentu sering diperhadapkan pada situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita risih, membuat kita sakit hati, dan lain sebagainya. Karena dengan keadaan seperti itu, dengan ketidaknyamanan, dengan sakit hati, disitulah kadang membuat kita sulit untuk mengampuni. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan ia mengajarkan kita, selain kita menegur, mengampuni, kita harus menghibur dia. Sesudah kita mengampuninya, kita harus menguatkan hatinya, kita harus menghibur dia, supaya tidak berlarut dalam kesedihannya. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah? Agar kita selalu hidup di dalam kasih Allah serta pengampunan.
Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tentu jawabannya ada di pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara yang kedua. Sekarang kita akan melihat cara yang ketiga, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa sebab itu aku menasehatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kata mengasihi dalam ayat ini dalam bahasa Yunani artinya agape. Sedangkan dalam King James Version yaitu love, yang artinya cinta atau kasih. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa orang yang bersalah itu kita harus mengasihinya. Kita harus menunjukkan kasih itu kepada mereka sama seperti Allah mengasihi kita. Orang yang bersalah kepada kita, kita harus menegurnya, mengampuninya, bahkan kita harus mengasihi dia. Sama seperti Allah mengasihi kita. Mengasihi merupakan suatu kata yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, sama seperti kata mengampuni. Perenungan kita pada saat ini, selain menegur, mengampuni orang yang bersalah, Rasul Paulus juga mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang bersalah, di mana kasih itu kita harus tunjukkan sama seperti kasih Allah kepada kita, kasih yang sungguh-sungguh. Mengasihi tentu sebagai orang percaya itu merupakan suatu keharusan. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa kita jadikan sebagai gaya hidup kita mengasihi. Selain memberitakan Injil sebagai gaya hidup, mengasihi juga bisa kita jadikan sebagai gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengasihi dan ketika kita memiliki kasih di dalam hidup kita, berarti kita mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengasihi tidak perlu menuntut balasan. Sama seperti Allah yang mengasihi kita, Ia tidak pernah menuntut balasannya. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sebagai orang percaya betul-betul memiliki kasih di dalam hidup kita? Tentu jawabannya juga ada pada pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat perjalanan Yesus Kristus, banyak yang tidak suka dengan Yesus, banyak yang tidak senang dengan Yesus. Yesus pernah dianiaya, dicaci maki, tetapi Ia tetap mengasihinya. Yesus tetap mengasihi orang-orang yang mencaci maki Dia, yang menganiaya Dia. Yesus juga tidak pernah menuntut balas kepada orang-orang atau kepada umatnya untuk menerima balasan tersebut. Tetapi Yesus mengasihi kita semua dengan sungguh-sungguh. Meskipun bagi kita
itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi bagi Yesus, mengasihi orang yang bersalah, mengasihi orang yang menganiaya dia, mengasihi semua orang itu adalah suatu hal yang memang betul-betul Yesus lakukan dengan penuh kesenangan hati. Yesus melakukannya karena Ia mengasihi kita. Yesus tidak pernah menuntut balas kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga menasihatkan kita untuk mengasihi setiap orang yang bersalah kepada kita. Ia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Meskipun kadangkala kita membuat kesalahan, membuat hati Tuhan merasa kecewa, namun Ia tetap mengasihi kita. Paulus menuntut kita agar kita memiliki kasih seperti itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, marilah kita senantiasa hidup saling mengasihi sesama. Mari kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Meskipun kadangkala orang tersebut berbuat salah kepada kita, meskipun orang tersebut sering membuat kita kecewa, tetapi mari kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Karena itulah kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa hidup di dalam kasih, bukan hanya di mulut saja, tetapi betul-betul nyata di dalam tindakan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita telah belajar 3 cara yang baik dan benar dalam menghadapi orang yang bersalah. Yang pertama yaitu memberikan teguran. Artinya ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita menegurnya. Dan yang kedua, kita mengampuni, memberikan pengampunan. Artinya bahwa orang yang bersalah pun kita harus ampuni. Setelah kita mengampuninya, kita harus menghibur dia supaya ia tidak berlarut di dalam kesedihannya. Dan yang ketiga yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Artinya orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengasihinya dengan sungguh-sungguh, sama seperti kasih Allah kepada kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa hidup dalam kasih dan pengampunan seorang kepada yang lain, sehingga kita senantiasa hidup dan taat dalam segala sesuatu. Amin atas perenungan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Amin.